Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'aa faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ya'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah
إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Unggul Terpadu Tawalib Padang Panjang, ibu-ibu dan bapak-bapak majelis guru. Ini sengaja ibu-ibunya dulu merah ya, karena yang terlihat ibu-ibu. Demikian juga seluruh tenaga pendidikan, teristimewa anak-anak kami, para siswa-siswi MIUP Tawalib Padang Panjang. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita bisa melangsungkan acara yang memang telah kita agendakan tanpa kurang satu apa. Mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai target kita dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala dan ibu-ibu bapak dan guru, dulu kalau ada acara-acara peringatan Hari Besar Islam, di samping ada tampilan tilawah dari anak-anak, nah juga ada kasidahnya dulu. Kasidah itu ya yang relevan dengan hari yang diperingati. Biasanya kalau untuk peringatan Isra Mi'raj itu ada lagunya itu. Mungkin sudah lupa ya. Ya, kebetulan Buya ini dulu ketika remaja sangat sering diminta untuk menyumbangkan lagu-lagu yang bernuansa dakwah. Ya, ada pula efeknya itu, Pak. Berkesan. Cuma ketika itu suara lagi bagus-bagusnya. Nah, sekarang ya faktor usia tidak bisa kita pungkiri, semuanya sudah mulai menurun. Salah satu di antara lagu itu ada lagu 23 Rajab, lagu Isra Mi'raj. Ya. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam di dunia. Nah itu pengantar ya, mengarahkan suasana terfokus kepada sebuah peristiwa besar, tidak pernah terjadi sebelumnya dan juga tidak akan pernah terjadi sesudahnya.
itu salah satu mukjizat Nabi kita yang tidak bisa dibantah, tidak bisa ditandingi oleh siapapun di dunia ini. Ya, nah. Cuma di samping itu ada barangkali yang kita lupakan ya. Ya, kita dulu pernah diminta ceramah Isra Mi'raj di Mestre Sumber di tingkat gubernuran. Ya, kita ingatkan bahwa ada tampilan sholawat tarhib yang sering diputar di radio-radio. Itu yang dikumandangkan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusari. Itu isinya Isra Mi'raj. Di samping sholawat, isinya Isra Mi'raj, paparan ringkas tentang Isra dan Mi'raj. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah sampai kepada kalimat Assalatu wassalamu alaik ya man as'ara bikal muhaiminu laylan niltama niltawal Isra itu ya man asra bikal muhaiminu laylan, wahai Nabi yang diperjalankan oleh Allah yang maha memelihara di malam hari. Niltama niltawal anamu niyamu, engkau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, padahal ketika itu orang sedang tidur nyenyak. Niltama niltawal anamunia. Ya. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Sebelum engkau dinaikkan, engkau menunaikan sholat bersama nabi-nabi dan rasul-rasul yang ada di langit. Engkau yang diberi penghormatan jadi imam. Waduh, bergidik, bergidik. Turun roh nabi, turun roh rasul-rasul, dengan kekuatan Allah semuanya ikut salat bersama nabi, nabi yang jadi imam. Selesai, tahu ada peristiwa Isra. Wa ilal muntaha rafi'ta kariman wa sami'ta nidaa alaika salam.
dan engkau dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Di sana engkau dengar ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau jawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Luluh hati kita. Kenapa tak luluh? Allah mengucapkan salam untuk pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sejahtera untukmu wahai Nabi. Demikian juga rahmat dan berkah Allah tercurah untukmu. Nabi belum puas. Nabi kita belum puas mendapat ucapan selamat. Apa doa Nabi? Jangan hanya saya ya Allah. Jangan hanya saya selamat. Ulah saya bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Semoga selamat sejahtera juga semua kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, inilah yang terungkap dalam salawat tarhib yang berisi paparan Isra dan Mi'raj secara sederhana. Ditutup dengan Ya Karimal Akhlaq Ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Ini gambaran ringkas cuma untuk kita hari ini. Apa mau'izah? Apa pelajaran butir-butir ajaran penting yang bisa kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ujian iman. Isra dan Mi'raj adalah ujian iman. Apa saja ujian iman? Kalau Isra Mi'raj itu dikaji secara ilmiah dengan namanya ilmu empiris, tidak akan selesai. Kenapa? Tidak bisa diukur dengan ilmu kausalitas. Ada riwayat ketika Nabi menceritakan bahwa beliau telah di-Isra Mi'rajkan dalam waktu yang begitu pendek, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha. Salah seorang dengan nada sinis minta bukti, dan bukti masuk akal, Pak. Kalau hanya diuji dengan akal, Muhammad, Anda bilang Anda telah naik ke Sidratil Muntaha, ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, terus ke Sidratil Muntaha. Nah, kami tidak usah sampai ke sana, kami ingin bukti. Coba angkat kakimu sebelah. Dan Nabi waktu saja, Nabi manut saja, yang penting mereka percaya. Kalau sebelah, angkat sebelah lagi. Yang dua angkat, yang kanan turun. Angkat dua-duanya. Oh, tidak bisa. Nah, terbuktikan Anda bohong. Terbuktikan Anda bohong. Kata orang kafir Quraisy, jangankan ke langit, naik satu hasta saja Anda tidak bisa. Nah, Allah mengingatkan bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu bukan atas inisiatif beliau.
bukan atas usaha beliau, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tunjukkan kekuasaannya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang mustahil. Jadi semuanya diterima dengan iman. Bukan dengan pikiran, tapi dengan iman. Sebagai contoh sederhana, jangankan urusan Isra dan Mi'raj, kehidupan kita sehari-hari saja ada yang tidak bisa kita selesaikan dengan pikiran dan ilmu pengetahuan kita. Contohnya, apa tandanya orang itu hidup? Kenapa orang bisa hidup, bergerak ke sana kemari? Karena dalam dirinya masih ada nyawa atau roh. Nah, bisakah roh itu diteliti? Tidak bisa. Nah, agama menyatakan bahwa wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang roh, nyawa, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah ini, jadi yang pertama, Isra dan Mi'raj itu adalah ujian iman. Orang yang percaya kepada Allah, Allah Maha Kuasa, semuanya ya pasti. Karena Allah yang menceritakan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra ayat 1. Kedua, di dalam hadis disebutkan bahwa peristiwa Isra itu adalah dalam rangka menerima titah Allah menyangkut kewajiban sholat yang 5 waktu. Faradallahu ala ummati lailatal Isra khamsina sholatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif hatta ja'alaha 5 sholawat. Pada terjadinya peristiwa Isra, Allah telah tetapkan untuk umatku sholat yang wajib 50 waktu. Lalu Nabi berusaha minta keringanan. Falam azal uraji'uhu. Ini rasa tanggung jawab Nabi sebagai seorang pemimpin yang patut kita banggakan. Nabi yakin bahwa ini sangat berat bagi umatnya. Nabi bolak-balik minta keringanan, diterima, sampai akhirnya menjadi sholat yang 5 waktu sehari dan semalam. Apa artinya ini? Dari sekian banyak kewajiban ibadah, sholat adalah ibadah yang sangat penting, sangat istimewa. Ini sedikit gambaran antara sholat dengan ibadah lain yang terdapat dalam rukun Islam. Sholat dibanding dengan haji, sholat dibanding dengan zakat, sholat dibanding dengan puasa, jauh beda sekali. Kalau ibadah haji, kalau ada orang tua kita, ayah bunda kita sampai akhir hayat tidak pernah naik haji, alasnya tidak mampu, aman. Pak Kepala lah, Pak. Ataklah lah haji. Allah, alhamdulillah. Tapi kalau ada orang tua kita atau masyarakat kita seumur-umur tidak pernah naik haji ke tanah suci, kenapa tidak mampu? Aman. Kalau memang disebutkan manistata'a ilaihi sabila, bahwa haji itu diwajibkan atas orang yang mampu pergi ke tanah suci. Zakat, kalau ada di antara orang tua kita, adik kerabat kita seumur-umur tidak pernah berzakat, kenapa tidak mampu? Tidak apa-apa. So, zakat itu kewajiban orang kaya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim.
Zakat itu kewajiban orang kaya. Sedangkan kita orang bangsa, bangsa ada nih. Orang miskin ya. Cuma bahasa Minang bangsa pun tidak bisa jadikan bangsa kalau bangsa itu jahat juga. Jika orang miskin, orang bangsa, seumur-umur bangsa miskin, tidak berzakat aman. Puasa juga gitu. Kalau ada orang tak puasa, tidak mampu ya masalah. Al-Quran memberikan kesempatan. Kalau misalnya uzur sepanjang hidup, tuh dirinya fisiknya bermasalah, tidak apa-apa. Nanti masalah tidak bisa gitu. Kalau ada guru nampak tidak sholat Pak, tidak mampu ada guru lo. Tidak bisa seenak itu kita ngomong. Ada ibu-ibu tidak sholat, kenapa ibu tidak sholat? Saya tidak mampu, jangan. Ya. Tidak mampunya dalam hal apa? Itu akan beruntut pertanyaan itu. Saya tidak mampu sholat, kenapa? Apa yang tidak mampu? Oh, tidak boleh beruntut tayamum. Tidak mampu berdiri duduk. Tidak mampu duduk berbaring. Dia bisa berbaring, ya, dengan isyarat. Ucapkanlah apa yang bisa diucapkan. Oh, tidak bisa mengamalkan Pak Adi Subayang deh. Ya. Sholatlah kamu sebelum disolatkan orang. Nah, ini ada kasus nih Pak Dahyar. Ada kasus kita lihat sendiri, kita alami sendiri. Di sebuah lokasi tempat kami mengajar, ada orang kematian. Orang main. Kami sedang sibuk mempersiapkan penyelenggaraan ujian negara ketika itu. Rupanya dah lama datanglah perwakilan dari keluarga semuanya meminta kami menyolatkan jenazah. Kami angkat tangan, kami sedang melaksanakan tugas menyelenggarakan ujian negara. Anggotanya berat. Mohon Pak, mohon salah seorang jadilah. Karena begitu menghibah-hibah minta tolong, akhirnya kita disuruh oleh pimpinan mewakili kawan-kawan untuk menyolatkan jenazah yang bersangkutan. Apa yang terjadi? Sampai di lokasi, rupanya mayat ini sudah selesai dimandikan, sudah selesai dikafani, sudah dimandikan, siap untuk disolatkan. Kita masuk ruangan, masuk Ustaz. Kita masuk. Berdiri, yang lain tidak ada. Yang lain tidak ikut nonton, terima Ustaz. Yuk kita sholat bersama-sama. Saya terus Ustaz. Oh, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau tidak ada yang mau sholat jenazah, saya juga tidak akan sholatkan. Oh, Ustaz. Memang ini fardu kifayah. Tapi ingat, yang paling bertanggung jawab adalah keluarga terdekat. Itu getakan hebat. Ternyata memang. Kalau tidak ada yang mau, hanya nonton, saya tidak akan sholatkan. Masa iya? Keluarganya tinggal kita yang mensholatkan, mereka nonton? Enggak mungkin. Akhirnya satu persatu pergi ke kamar mandi. Berwudu. Setelah cukup banyak, baru sholat jenazah dilaksanakan. Selesai kita cari informasi. Kenapa enggan menyolatkan jenazah keluarga sendiri? Akhirnya dapat informasi bahwa mereka yakin sholatnya tidak akan berguna. Kenapa? Mereka tidak sholat. Sedangkan untuk dirinya dia tidak sholat, lagi nyalakan orang lain. Ini sangat berbahaya. Jadi hadirin sekalian, sholat yang 5 waktu termasuk rukun Islam dan posisinya nomor 2 setelah 2 kalimat syahadat. Banyak ayat, banyak hadis menyatakan betapa berat
jelasnya betapa pentingnya sholat yang 5 waktu ini. Nah, ketiga, perjalanan Isra menggambarkan nasib orang-orang yang rusak akhlaknya, mengalami berbagai macam hukuman siksaan. Artinya antara sholat dengan akhlak tidak bisa dipisah sama sekali. Kedua-duanya penting. Sholat yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Hadirin sekalian, kalau satu-satu saja sholatnya bagus, akhlak rusak, juga berujung masuk neraka. Atau sebaliknya, akhlaknya bagus. Apa itu akhlaknya bagus? Jujur, lapang hati, penyabar, pemurah, ya, tidak sombong, pemaaf, ya, tidak ada busuk-busuk hati. Tapi tidak sholat. Ya, tidak. Ya. Ambo, laki berasih yang sudah tidak saya. Ada yang sholat tapi busuk hati, sebilik kali yang serakah. Ada yang hatinya bersih tapi tidak sholat, sama nasibnya, sama-sama ahli neraka. Kita lihat salah satu contoh. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang masih menyimpan sifat sombong walaupun sebesar biji sawi. Apa jadi akhlak? Kalau tidak bisa masuk surga, ya jelas neraka. Di akhirat itu tempat hanya 2 saja. Tidak ada bainahuma, tidak ada di antara keduanya. Pertama surga, siapa itu? Al-Faizun. Ya, penghuni surga itu disebut Al-Muflihun atau Al-Faizun, orang-orang yang beruntung karena beriman dan beramal soleh. Yang kedua neraka, siapa penghuninya? Al-Khasirun, orang yang merugi. Tidak ada istilahnya Pak. Di dunia ini dalam kita menuju akhirat, tidak ada istilahnya yang wrong. Kalau enggak beruntung atau merugi. Kalau enggak masuk surga, masuk neraka. Terakhir, peristiwa Isra dan Mi'raj dilihat dari kacamata sains dan teknologi adalah membuka cakrawala manusia, terutama umat Islam, untuk menembus ruang angkasa. Ketika itu menembus ruang angkasa masih cerita-cerita yang dianggap tidak masuk akal, tapi sekarang menjadi kenyataan. Paling tidak peristiwa Isra dan Mi'raj ini memberikan inspirasi kepada sejumlah tokoh untuk memikirkan bagaimana caranya bisa keluar dari bumi, planet bumi yang sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.